Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi sahbihi thayyibin ajma'in. Saya ucapkan selamat datang teman-teman semua. Selamat datang di pertemuan kita yang kedua, Tajwid Al-Musawwar. Tajwid beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa diberikan keberkahan di dalam setiap waktunya, dan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan termasuk ke dalam golongan Ahlul Quran yang nanti kelak akan bersama para malaikat yang paling mulia, bersama para nabi dan rasul. Di pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas tentang Tajwid Musawwar ini, kitab Tajwid Musawwar. Kemarin pertama kita jelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan ilmu tajwid. Kemarin kita sudah bahas bahwa ilmu tajwid itu muncul setelah masuknya orang-orang non-Arab ke dalam Islam, kemudian mereka belajar Islam, mereka belajar Al-Quran, mereka belajar bahasa Arab, mereka tinggal di negeri Arab. Karena mereka ini bukan orang Arab, jadi kemungkinan besar salah itu banyak. Jadi mereka sering salah melakukan, sering salah di dalam membaca Al-Quran, sering salah dalam berbicara bahasa Arab. Sampai-sampai saking kan banyak salahnya itu, orang asli Arab itu pun terpengaruh. Orang asli Arab itu yang tumbuh besar di rumahnya orang tua mereka, yang orang tua mereka itu benar-benar orang Arab asli, itu pun terpengaruh karena saking banyaknya orang non-Arab yang masuk ke negara Arab dan mereka melakukan kesalahan. Terakhir anak-anak mereka pun ikut terkena virusnya gitu. Jadi itu terjadi sama putrinya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ketika Abul Aswad Ad-Du'ali bersama putrinya sedang menatap langit di malam hari, lalu putrinya mengatakan ma'ajmalus sama, kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali menjawab, nujumuha, kata putrinya. Lalu apa maksud takjubku terhadap bintang kamu, kata malu sama, tapi katakan Abul Aswad Ad-Du'ali merasa di depan huruf. Inilah permulaan daripada ilmu tajwid itu. Dimulai daripada titik i'rab namanya. Titik i'rab itu apa? Maksudnya sekarang yang kita lihat adalah harokat fathah atau baris fathah yang ada di atas, baris kasrah yang ada di bawah, baris dhamma yang ada di atas. Dan kemarin bahas pembahasan yang pertama yaitu definisi Al-Quran. Kemarin kata Syekh Aiman di dalam kitabnya Tajwid Musawwar itu, Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang mu'jiz, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mutli tilawatihi, tilawahnya, bacaan per huruf itu dihitung ibadah. Al-maktubu baina daffatain, baina daffatain mushaf atau baina daffatain, yang tertulis di antara dua sampul mushaf. Kemudian secara tawatur, kemarin kita sudah jelaskan apa itu tawatur.
al-mutahadda bi aqsari suratin minhu. Jadi Al-Quran itu Allah menantang semua orang yang meragukan Al-Quran itu agar mendatangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Nah, satu surat yang paling pendek di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Kautsar. Jadi Allah menantang semua yang meragukan Al-Quran, semacam Al-Quran yang seperti surat Al-Kautsar saja. Surat yang paling pendek itu Allah tantang mereka. Tapi sampai sekarang mereka tidak mampu mendatangkan dan tidak akan mampu membuat semisal surah Al-Kautsar itu. Kemudian kita sudah menjelaskan tentang perkembangan penulisan Al-Quran. Kapan Al-Quran mulai ditulis? Kemarin kita sudah jelaskan bahwa Al-Quran itu ditulis sejak ketika Al-Quran itu diturunkan, itu Quran langsung ditulis. Nabi langsung memanggil sebagian para sahabat yang sudah ditugaskan khusus untuk menulis Al-Quran. Di antara sahabat itu adalah Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit. Jadi ketika Al-Quran itu turun, Nabi langsung memanggil Zaid ibn Thabit agar menulis Al-Quran itu. Nah, setelah ditulis oleh Zaid bin Thabit, Nabi mengatakan, "Iqra ya Zaid, baca Zaid." "Ya Zaid, baca," kata Rasulullah. Kalau seandainya ada kekeliruan atau ada kesalahan di dalam penulisan, Nabi langsung benerin. Setelah dikoreksi sama Nabi, baru Zaid bin Thabit keluar membawa mushaf atau membawa Al-Quran yang sudah dituliskan, baru disebarkan ke para sahabat. Insya Allah di pembahasan hari ini kita akan membahas tentang at-tajwid, Di pembahasan kali ini kita membahas tentang definisi ilmu tajwid. Kemudian juga al-lahnu fi tilawatil Quran, kesalahan di dalam Al-Quran. Nanti ada kesalahan yang fatal, ada kesalahan yang tidak terlalu fatal. Nah, akan kita bahas insya Allah. Kemudian apa hukum mentaati kaidah-kaidah ilmu tajwid? Apa hukum mengamalkan kaidah-kaidah ilmu tajwid ini? Kemudian juga nanti apa hukum membaca Al-Quran dengan langgam atau nada-nada yang diambil dari ilmu, dari lagu-lagu gitu. Apa hukumnya? Kemudian terakhir ada pembahasan tentang kecepatan bacaan. Kita mulai langsung dengan pembahasan ilmu tajwid, definisi ilmu tajwid. Kita akan lihat yang punya bukunya bisa dilihat halaman 17 yang versi baru. Yang versi baru itu halaman 17. Kata beliau, at-tajwid dulu lughatan, tajwid itu secara bahasa itu adalah at-tahsin. Jadi tajwid itu artinya memperbagus. Tajwid ada yang mengatakan misalnya jayyid. Sering dengar kata jayyid kan? Itu jayyid itu asal katanya itu dari jim, kemudian alif, kemudian dal. Atau jim, waw, dal. Itu asalnya. Jawada, kemudian wawnya itu diganti dari alif jadinya jada yajudu. Jada yajudu. Jadi kalau dia dijadikan fi'il mazid dengan satu huruf jadinya jawada. Jawada yujawwidu tajwidan. Asalnya jada yajudu, artinya bagus. Hasana yahsunu, kemudian hassana yuhassinu tahsinan. Ini asalnya. Tahsin itu asalnya dari 3 huruf. Ha, sin, nun. Kemudian tajwid asalnya dari 3 huruf juga. Jim, waw, dal. Jadi semua artinya adalah bagus. Kemudian secara istilah, menurut ulama tajwid itu sendiri apa? Kita bukan ingin memandang tajwid itu dari pandangan ulama bahasa. Tadi kan kita sudah katakan, menurut ulama bahasa itu artinya membaguskan, itu arti dari tajwid. Kita bukan menginginkan makna yang ini, karena makna yang ini terlalu luas. Kita ingin menspesifikkan makna tajwid ini. Jadi menurut ulama tajwid itu tajwid itu apa? Di sini beliau bilang, sebuah ilmu, kata beliau. Tajwid itu adalah sebuah ilmu. Yu'rafu bihi nutqus sahih.
Nah, dengan ilmu ini bisa diketahui bagaimana cara mengucapkan, bagaimana pengucapan yang benar, pengucapan huruf-huruf Arab yang benar. Jadi ilmu tajwid ini adalah ilmu yang menjadi sarana bagaimana supaya seseorang itu mampu mengucapkan atau mengetahui cara mengucapkan huruf-huruf Arab yang benar, huruf-huruf Arab yang benar. Bagaimana caranya? Caranya bima'rifati makharijiha. Caranya dengan mengetahui makhraj-makhrajnya, tempat keluar huruf itu. Kemudian wasifatiha dzatiyyati wal 'aradhiyyah. Nah, dengan mengetahui sifatnya juga, tidak cukup hanya mengetahui makharijnya saja, tanpa sifatnya itu tidak cukup. Jadi harus mengetahui sifatnya. Nah, sifat ini terbagi menjadi dua, ada dzatiyyah, ada 'aradhiyyah. Nanti akan kita bahas nanti. Apa itu dzatiyyah, apa itu 'aradhiyyah. Wa ma yansha'u 'anha min ahkam. Kemudian sifat-sifat ini kalau dia bertemu satu sama satu dan yang lainnya itu bisa menimbulkan hukum-hukum. Atau makharij, huruf-huruf bertemu dengan huruf, itu nanti bisa menimbulkan hukum-hukum baru. Contohnya apa? Kalau seandainya nun mati bertemu dengan alif atau bertemu dengan ya, itu nanti muncul hukum-hukum baru. Nah, jadi ini semua yang kata beliau tadi, mengetahui makhrajnya, kemudian mengetahui sifatnya, sifat dzatiyah dan 'aradhiyah, kemudian mengetahui hukum-hukum yang muncul daripada makharij ini tadi, yang muncul daripada sifat-sifat tadi, itu semua adalah merupakan pembahasan ilmu tajwid. Jadi intinya, tajwid ini, ilmu tajwid ini intinya, yaitu seputar huruf yang ada 29 itu. Jadi ilmu tajwid ini ilmu yang paling simpel. Pembahasannya dari alif sampai ya. Dari alif sampai ya. Sifatul huruf, makharijul huruf. Itu saja inti daripada ilmu tajwid ini. Kemudian Imam Ibnul Jazari menyebutkan tentang tajwid itu. Imam Ibnul Jazari menyebutkan tajwid itu gimana sih gitu kan. Kata Imam Ibnul Jazari, beliau tidak ingin mendefinisikan tajwid itu, tapi beliau ingin mengungkapkan tajwid itu dengan bahasa yang lain. Kata beliau, ini tertulis di dalam kitab Tajwid Musawwar ya. Wala a'lamu sababan, kata Ibnu Jazari. Li bulughi nihayatil itqani wat tajwid. Kata beliau, saya tidak mengetahui tidak ada sebab, satu sebab yang bisa menghantarkan seorang qari kepada bacaan yang tajwid, bacaan yang indah, bacaan yang itqan, bacaan yang mungkin, wa wusuli ghayati at-tashih wa at-tasdid, kata beliau, dan sampai kepada bacaan yang paling benar, yang paling akurat, kata beliau. Saya tidak mengetahui sebab itu seperti riyadhatil alsun, kata beliau. Jadi tidak ada sebab untuk mencapai kesempurnaan di dalam tilawah itu. Tidak ada sebab yang untuk mencapai itu semua selain riyadhatul alsun, melatih lidah, melatih mulut, melatih semua makharij yang ada di dalam mulut ini. Jadi jangan harap kalau yang malas-malasan latihan, jangan harap bisa membaca Al-Qur'an dengan bagus. Tajwid ini 90% itu di prakteknya. Hanya 10% saja di teori. Teori itu hanya sebagai pendukung, tapi yang paling utama itu adalah latihannya gitu. Jadi kalau ada yang malas-malasan latihan, adalah jangan haraplah bisa membaca Al-Qur'an dengan mutqin, dengan fasih, sesuai dengan yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, mithla riyadatil alsun wat takrari ala al-lafzil mutalaqqa min famil muhsin. Kemudian latihan bukan hanya latihan, kata beliau. Satu lagi, latihannya itu di depan guru, kata beliau. Wat takrar ala al-lafzil mutalaqqa min famil syekh atau min famil muhsin. Nah, jadi latihannya itu sama guru gitu. Ada guru langsung, nanti kita baca, nanti guru langsung membenarkan bacaan kita. Kalau seandainya salah, beliau tegur, beliau sebutkan bukan seperti ini. Alhamdu, jangan dibaca alhamdu.
alhamdu, jangan dibaca alhamdu, jangan lele, rabbil, jangan baca rabbil, rabbil. Seperti inilah. Jadi latihan itu kita latihan sendiri, kemudian ada juga latihan di depan guru. Kemudian ini beliau menyebutkan, tajwid itu kata beliau, falaysa tajwidu bitamdhighil lisan wala bitaq'iril fam, kata beliau, wala bita'wijil fam wala bitar'idis saut. Inti dari semua ini kata beliau, tajwid itu bukan seperti mengunyah-ngunyah lidah, kata beliau. Kemudian tajwid itu bukan juga mendalam-dalamkan makhraj atau nampak kelihatan dibuat-buat gitu, kata beliau. Wala bita'wijil fak, bukan dengan menggoyang-goyangkan rahang, kata beliau. Mungkin ini yang beliau lihat, yang banyak beliau lihat di masa beliau. Jadi itulah yang dituliskan beliau. Kalau beliau hidup di zaman sekarang, mungkin banyak lagi yang beliau sebutkan itu. Gitu. Wala bitar'idis saut, bukan mempetirkan suara, maksudnya sangat melengking gitu suaranya. Nah, itu juga bukan tajwid. Wala bitamtitis syadd, bukan dengan memanjangkan huruf-huruf yang syiddah. Misalnya absarihim atau ya tilla, seperti itu. Wala bitamtitis syaddi wala bitaqti'il mad, bukan dengan memutus-mutuskan mad, kata beliau. Wala bitatninil ghunnat, bukan juga dengan memanjang-manjangkan ghunnah. Wala bihasramatir ra'at, bukan juga dengan mengeraskan ra. Ra itu jangan dibaca keras, kata beliau. Kemudian qira'atan tanfiru anha tiba'u. Jadi intinya qira'at itu, bacaan itu jangan sampai orang melihatnya atau orang mendengarnya merasa aneh gitu, merasa muak gitu melihat mendengar bacaan gitu. Enggak enak didengar. Jangan sampai bacaan kita seperti itu. Kemudian tamujjuhal qulub wal asma, seakan-akan hati itu, seakan-akan pendengaran itu ingin muntah gitu mendengar bacaan yang seperti itu. Bacaan yang dibuat-buat. Balil qira'atu, kata beliau, akan tetapi bacaan itu adalah as-sahlatul azbatul hulwatul latifah. Bacaan itu adalah bacaan yang gampang, yang enak, yang manis, al-ghafiha wala lauka asufa wala takallufa, tidak dibuat-buat dan tidak dipaksa-paksa, kata beliau. Wala tasannu'a wala tanattu'a, sama artinya. Wala takhruju an tiba'il arab, dan bacaan yang tidak keluar daripada bacaan yang normal, bacaan orang Arab yang normal. Jadi masih bacaannya normal, natural gitu. Dan tidak keluar dari kalam fusaha melalui salah satu qiraat yang ada. Itu kita boleh pilih salah satu qiraat dari antara qiraat-qiraat yang banyak. Jadi inti yang beliau sebutkan ini, baca Quran itu kita harus benar-benar gerakan mulut itu ada gerakan khususnya. Kemudian kita tidak sembarangan menggerakkan mulut itu, dan juga tidak kapan kita memajukan mulut, kapan kita membuka mulut, kapan kita mulutnya normal gitu. Itu semua tidak sembarang baca. Jadi ini kalam Ibnu Jazari ini dinukil oleh Syekh Aiman dari kitab An-Nashr. Kitab An-Nashr ini fil qira'atil ashr. Kitab An-Nashr di dalam khusus untuk qira'ah asyarah, qira'ah 10. Jadi kitab An-Nashr beliau ini adalah kitab yang paling muktamad, paling di istilah muktamad ya. Menjadi panduan gitu. Menjadi pegangan ulama qiraat. Jadi setelah Imam Ibnul Jazari itu, nah kitab An-Nashr itu seperti kitab Sahih Bukhari, bagi ulama hadis. Jadi kedudukan Imam Jazari ini di pandangan orang qiraat sama seperti imam hadis. Jadi Imam Jazari ini bukan kaleng-kaleng ya kan. Oke, kemudian setelah kita mengetahui definisi ilmu tajwid itu,
Kemudian beliau di sini ingin sedikit membahas sekilas tentang apa sih pembahasan inti daripada ilmu tajwid ini. Pembahasan utama dari ilmu tajwid ini apa? Kata beliau, pembahasan utama dari ilmu tajwid ini adalah yang pertama pembahasan makharijul huruf. Ini ya, catat nih ya, catat. Inti daripada ilmu tajwid itu yang pertama adalah makharijul hurufil arabiyyah. Makharij itu artinya tempat-tempat keluar huruf Arab. Makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf al-arabiyyah, huruf Arab. Yang kedua adalah as-sifatuz dzatiyyah lil huruf. Tadi kita sempat sebutkan as-sifatuz dzatiyyah. Sifat namanya dzatiyyah. Kemudian as-sifatul aradiyah. Sifat az-dzatiyah itu apa maksudnya? Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang kalau seandainya kita hilangkan sifat itu satu huruf itu tidak akan ada. Tidak akan tidak akan terwujud sebuah huruf. Sekarang saya kasih contoh. Misalnya huruf zal, anggaplah huruf zal. Salah satu sifat dzatiyah daripada huruf zal ini adalah sifat jahar. Sifat jahar. Apa itu sifat jahar? Sifat jahar itu kita harus tekanannya lebih kuat. Kalau kita hilangkan sifat jahar ini tidak akan ada huruf zal. Zal, az, ini ada jaharnya. Kalau kita hilangkan, gimana jadinya nanti? Jadinya seperti ini. Jadinya as. Hilang kan? Huruf zal itu tidak ada, berubah menjadi sa. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan sifat dzatiyah. Kalau seandainya sifat itu kita hilangkan, hilang hurufnya. Dengan bahasa yang lain mungkin bisa kita katakan sifat dzatiyah itu adalah sifat yang tidak akan mungkin terpisah dari huruf itu. Tidak akan mungkin terpisah dari huruf itu. Kalau kita lihat ya, misalnya ada sebuah benda apapun, termasuk kita, sifat dzatiyah dari benda ini adalah membutuhkan kepada tempat. Jadi kita tidak bisa bayangkan ada sebuah benda, tidak bisa bayangkan sebuah benda yang tidak memiliki tempat. Kalau tidak memiliki tempat berarti dia tidak ada gitu. Itu yang maksudkan dengan sifat dzatiyah. Sampai di sini paham kan? Sifat dzatiyah itu adalah sebuah sifat yang tidak akan mungkin terpisah daripada huruf itu. Contohnya tadi, jahar tidak akan mungkin terpisah daripada huruf zal. Kemudian, sa itu memiliki sifat hamas yang tidak akan mungkin terpisah daripada sa. Jadi kalau kita tidak berikan hamas, berarti kita berikan jahar. Nanti jadinya zal. Gitu. Kemudian, tafkhim, sifat tafkhim pada za misalnya. Itu sifat tafkhim itu tidak akan ada kalau seandainya kita buang isti'la'nya gitu. Kalau dha kita hilangkan tafkhimnya jadi zal. Dha, za. Jadi kan hilang jadi huruf dha, tidak ada huruf dha. Yang ada hanya huruf dha. Kemudian sifat aradiyah. Sifat aradiyah ini apa? Ya, sifat yang tidak mengubah huruf. Contohnya apa? Contohnya itu idghamul harfaini al-mutamathilaini wal mutajanisain, kata beliau. Sifat aradiyah itu seperti kita mengidghamkan huruf yang sama ketika satu huruf pertama itu sukun, kemudian yang kedua itu mutaharrik yang berharokat, atau mutajanisain seperti qur rabbi. Itu kan asalnya qul rabbi. Kalau seandainya kita baca qur rabbi, seharusnya kan bacanya qur rabbi. Kemudian kita baca qul rabbi, apakah terjadi masalah? Nggak ada masalah, gitu. Tetap gitu. Tetap kita maknanya paham gitu kan, tahu. Qul rabbi itu nggak ada masalah gitu. Nggak seperti misalnya walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kita baca pakai faddan, kita baca pakai zal, walau kunta faddan ghalidhal qalbi kan sudah langsung berubah gitu. Sudah hilang gitu. Tapi kalau kita baca qul rabbi atau kita baca qul rabbi itu tidak ada masalah.
Sederhana seperti itu sifat aradiyah. Kemudian ahkamul lam syamsiyah wal qamariyah, ahkamul mim sakinah, ahkamun nuat yang aradiyah, yang asli. Kemudian sifat aradiyah itu adalah sifat pendatang. Sifatnya itu dia nggak ada gitu. Kalau nggak ada huruf setelahnya, kalau kita wakafkan saja misalnya qul gitu kan, ya udah qul gitu, dia nggak akan ada. Kalau masuk rabbi baru berubah, dia datang hukum baru gitu. Qur rabbi. Jadi maksudnya itulah sifat pendatang gitu. Kemudian inilah pembahasan pokok daripada ilmu tajwid. Yang pertama itu makharij, kemudian sifat. Nah, sifat ini terbagi dua, ada yang zatiyah, ada yang aradiyah. Kemudian beliau setelah ini membahas tentang al-lahnu fi tilawatil Quran. Setelah membahas tadi pertama tajwid kan, kemudian juga pembahasan pokok daripada ilmu tajwid ini. Kemudian tilawatul Quran. Ada yang pernah dengar kata lahan di sini? Siapa yang pernah dengar kata lahan? Angkat tangan dulu. Pengen lihat apakah masih ikut mendengar apa enggak. Angkat tangan pakai ini aja dari Zoom. Ada yang pernah dengar kata lahan? Cuma satu yang pernah dengar kata lahan. Ada yang pernah dengar sifat dzatiyah sama sifat aradiyah sebelumnya? Ustaz Burhanuddin. Ada 2 orang. Pernah. Oke, siap. Oke, apa itu lahan? Lahan itu, kata beliau, apa kata Syekh Aiman? Ini nanti jam 8:40 kita ini bahasa. Lahan itu adalah al-mailu 'anis shawab. Lahan itu adalah melenceng daripada yang benar. Lahan itu melenceng dari yang benar. Al-mailu 'anis shawab. Nah, menurut ulama tajwid itu apa? Istilahan. Nah, kalau disebutkan kata istilahan, kemudian di buku tajwid, berarti itu menurut ulama tajwid. Kalau istilahan di dalam buku nahu, berarti itu menurut ulama nahu. Kalau istilahan di dalam kitab fikih, berarti itu menurut ulama fikih. Jadi jangan kita campurkan. Mungkin bisa satu kata, misalnya seperti lahan misalnya kan, satu kata ini di setiap macam ilmu itu mungkin memiliki makna yang berbeda gitu. Memiliki makna yang berbeda meskipun makna bahasanya itu satu gitu. Jadi harus kita benar-benar jangan sampai salah paham gitu. Istilahan menurut ulama tajwid al-khata'u fi tilawatil Quran. Jadi lahan itu menurut ulama tajwid itu adalah kesalahan yang terjadi di dalam bacaan Al-Quran. Kesalahan apapun itu. Baik itu kesalahan di dalam misalnya pengucapan kalimat, atau ada kata yang tertinggal, atau misalnya sifatnya yang kurang gitu, atau panjangnya yang kurang, tidak ada gunanya. Apapun kesalahannya itu masuk dalam kategori lahan namanya. Bil alamin. Nah, itu termasuk lahan. Kenapa? Karena dibaca robbil, bukan robbil. Termasuk lahan. Tapi lahannya masuk yang mana? Nah, ini akan kita bahas. Kemudian kata beliau, lahan itu terbagi menjadi 2. Ada lahan namanya lahan khafi atau lahan jali. Yang pertama beliau sebutkan al-lahnul jali. Jali itu artinya jelas, terang gitu. Jadi maksudnya apa? Lahan yang jelas, sampai-sampai tidak perlu ulama untuk mendeteksi kesalahan itu, saking jelasnya. Saking jelasnya itu ngecek ini orang biasa yang biasa ngaji pun tahu gitu kan, nggak harus ulama tajwid. Contohnya apa? Siratal ladzina an'amtu alaihim. Nah, langsung sadar kan? Oh, masa an'amtu, yang benar an'amta. Jadi langsung orang bisa deteksi kalau ini salah. Kemudian fakatsarakum dibaca
fakassarakum atau dibaca fakasyarakum. Nah, ini langsung orang, oh bukan, ini baca sa, bukan sin atau shin. Langsung paham gitu. Simple kan, lahan jali ini simple. Kemudian seperti misalnya asa dibaca asa, mengubah huruf, nah, itu termasuk lahan jali, lahan yang jelas. Kemudian mengubah harokat juga lahan yang jelas. Atau mengubah kata itu, sebuah kata diubah dengan kata yang lain. Misalnya apa ya? Atau siratal ladzina an'amta alaihim dibaca siratal ladzi an'amta alaihi, kan diubah menjadi kata yang lain gitu. Dari bentuk yang jamak diubah menjadi bentuk mufrad gitu, bentuk tunggal. Kemudian atau ghairil maghdubi alaikum. Dan lahan khafi itu apa? Kata beliau, lahan khafi itu lahan yang dia kesalahannya itu hanya mengurangi kesempurnaan bacaan. Dia apa? Contoh innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Tahu salahnya? Ada yang bisa sebutkan? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ada yang bisa deteksi salahnya di mana? Gunnah, Ustaz. Gunnah, ada gunnah. Gunnah. Ada. Kemudian apa lagi? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Oh, mat wajib, Ustaz. Kurang panjang. Mat wajib. Jadi kan kebanyakan orang kan nggak gitu, nggak sadar gitu kan. Mana salahnya gitu kan padahal biasa aja gitu, nggak ada salah gitu kan, ternyata ada yang pertama gunnahnya. Kemudian sawaun di sini mat wajib muttasil itu harus dibaca lebih dari 2 harokat gitu. Dibaca 4 kalau kita 4 atau 5. Jadi kan kelihatan kan ini lahan, ini kesalahan, tapi kesalahan yang macam mana? Nah, kesalahan yang mengurangi kesempurnaan bacaan. Seperti juga misalnya siratal ladzi. Suara saya jelas kan ya, sama teman-teman semua? Atau putus? Iya Ustaz, memang agak putus-putus dari tadi. 3 menit yang lalu lah. Oke, siap. Ya, saya ulang. Yang pertama tadi kesalahan jali, lahan jali. Lahan jali itu jelas sekali. Misalnya mengganti harokat an'amtu, atau mengganti huruf misalnya fakassarakum. Itu lahan jali namanya, lahan yang jelas. Semua bisa tahu gitu kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau orang yang nggak bisa bilang R misalnya, alhamdulillahi rabbil alamin katanya. Langsung tahu, oh dibaca rabbil, harusnya rabbil. Langsung tahu gitu, hurufnya ketukar. Kalau lahan khafi itu susah, deteksinya itu susah gitu. Kadang kita tahu, kita bisa deteksi, kadang kita enggak. Seperti apa? Seperti tadi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kesalahan khafi semua itu. Lahan khafi. Misalnya harakatnya kurang sempurna, alaihim, sawa'un, bukan alaihim bukan alaihim, itu semuanya kesalahan yang khafi. Kemudian kata beliau terakhir, wala budda an takuna tilawatu fi maqam at-talaqqi wal musyafahati salimatan min kilal lahnain. Kata beliau, kalau kita lagi baca buat ngambil ijazah, kata beliau, kalau kita talaki dengan tujuan mendapatkan ijazah dari guru,
Tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada lahan jali, tidak boleh ada lahan khafi. Jadi kesalahan macam manapun itu, walaupun kesalahan kecil, kesalahan sederhana, itu tidak boleh terjadi ketika talaqi. Sampai di sini paham ya tentang lahan ya? Insya Allah lahan ini pembahasan yang mudah, insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah sebentar lagi kita akan padam karena Zoom tidak mengizinkan kita yang yang Zoom biasa untuk lebih dari 40 menit. Insya Allah sebentar lagi akan terputus. 10 menit mendatang akan kita lanjutkan, oke? Jam 1:50 langsung kita masuk. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan. Itu memiliki kaitan erat dengan pembahasan. Jadi termasuk kitab yang bagus semua pembahasan. Jadi kita nggak bisa langsung masuk di tengah-tengah kitab tanpa membaca dari awalnya. Jadi kita nggak dapat kisahnya dari awal, kita nggak dapat ceritanya gitu. Tiba-tiba masuk di tengah-tengah. Gitu juga kalau kita misalnya ada nonton film misalnya kan, langsung di tengah-tengah film kan, ya mana nyambung kan. Kayak harus mulai dari awal. Begitu juga kitab. Kalau seandainya kita nonton film itu harus dari awal, kitab ini ya lebih harus gitu. Supaya pemahaman kita nggak tersesat. Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang lahan khafi. Kata beliau di sini adalah khata'un ya'ridu lil lafzi. Ada kesalahan yang terjadi pada sebuah lafal, kata beliau. Sebuah pelafasan. Fayukhillu bil ma'na au bil i'rab. Jadi kesalahan ini langsung merubah makna dan langsung mengubah i'rab, kata beliau. Kita katakan fakassarakum, yang seharusnya fakassarakum, kassara artinya memperbanyak. Tapi kalau kassara artinya memecahkan atau mematahkan, langsung berubah. Kemudian asa atau asa, nah itu kalau asa itu bisa jadi artinya itu tongkat, bisa jadi artinya mendurhakai artinya. Kemudian kalau asa itu artinya mudah-mudahan atau semoga. Jadi beda artinya gitu. Kemudian lahan khafi itu kata beliau adalah khata, sebuah kesalahan, ya'ridu lil lafzi. Kesalahan terjadi di sebuah pelafalan, fayukhillu bi kamali sifatihi. Nah, kesalahan itu hanya merusak kesempurnaan bacaan atau kesempurnaan sifat. Duna ayyukhrijahu an hayyizih, tanpa mengeluarkan huruf itu dari tempatnya. Maksudnya hurufnya nggak berubah. Contohnya Pak, su'al azab. Kalau dibaca pendek itu tidak akan merubah makna, hanya saja mengurangi kesempurnaan. Atau anfusikum faman ya'mal. Ini bukan kesalahan yang jali, tapi kesalahan yang khafi. Maksudnya apa? Khafi itu tidak merubah makna, tidak merubah i'rab, tidak merubah harokatnya, hanya saja mengurangi kesempurnaan bacaannya. Kemudian yang pembahasan selanjutnya adalah hukmul iltizami bit tajwid. Hukum mematuhi ilmu tajwid. Mematuhi kaidah-kaidah ilmu tajwid atau membaca Al-Qur'an dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid ini. Apa hukumnya? Jadi kata beliau di sini apa? An-nasu fi hadzal amri baina mutasyaddidin wa mutasahil. Orang itu ada macam-macam. Jadi terkait bagaimana hukum mengamalkan ilmu tajwid ini, ilmu tajwid secara keseluruhan ya, baik itu tadi sifat yang zatiyah atau sifat yang aradiyah secara keseluruhan, tidak pandang apakah dia ini sifat yang mengubah huruf atau apa, secara keseluruhan orang itu berbeda-beda. Ada yang mutasyaddid, sangat keras, kan, agak ekstrim gitu, sampai kesalahan dikit pun nggak bisa ditolerir sama dia.
Kemudian ada yang terlalu gampang gitu. Bahkan ada kesalahan-kesalahan yang fatal pun dia nggak peduli gitu. Nggak peduli gitu. Kesalahan fatal kayak atau nggak fatal kayak bodoh amat gitu. Kemudian kata beliau, wa hatta yakunal kalamu daqiqan fa innana nufarriqu fihi baina ma yali. Kata beliau nggak bisa kayak gitu kata beliau. Terlalu ekstrim pun nggak boleh, terlalu gampang pun nggak boleh gitu. Terlalu gampangan pun nggak boleh. Jadi gimana kata beliau? Kapan kita harus keras? Kapan kita harus lembut? Kata beliau. Yang pertama, kita harus pisahkan dulu. Kita harus bedakan. Yang pertama, kita punya yang namanya makharijul huruf. Kita punya namanya sifatul huruf. Jadi makharijul huruf, sifatul huruf. Kalau makharijul huruf ini gimana? Hukum mengamalkan atau mematuhi kaidah-kaidah tajwid terkait makharijul huruf, tempat keluar huruf. Ini bagaimana kata beliau? Beliau bilang di sini al-iltizamu biha wajib. Nah, mematuhi kaidah-kaidah wajib itu berarti nggak boleh kita baca tanpa makharijul huruf. Harus. Sekarang suara saya udah kembali. Agak ini tadi apa namanya? Sinyalnya kurang di sini. Sekarang gimana? Aman ya? Aman, Ustaz. Aman, Ustaz. Aman, Ustaz. Astagfirullah. Sekarang gimana? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Sinyalnya emang nggak bisa ini ya, nggak bisa ditebak ya. Udah kayak takdir ya. Yang kedua, yang tadi makharijul huruf itu tidak boleh kita abaikan, harus dibaca pakai makharijul huruf. Seperti Ar-Rahmanir Rahim harus dibaca pakai ha, jangan dibaca pakai kha atau pakai ha. Ar-Rahmanir Rahim nggak boleh. Ar-Rahmanir Rahim harus seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim tidak boleh. Jadi pertanyaannya, apakah ada orang baca ha dengan kha? Pertanyaannya, apakah ada orang baca ha dengan kha? Ada.
Ada Ustaz. Ada. Ada. Ustaz. Salah satu bangsa yang membaca ha dengan kha itu adalah bangsa yang terlaknat saat ini. Tahu kan siapa bangsa yang terlaknat saat ini kan? Oh, Yahudi Ustaz. Maksudnya negara terlaknat. Allah. Negara terlaknat. Saya baca Ar-Rahmanir-Rahim. Dan negara itu segera binasa. Kemudian watang qasim huruf. Sifat huruf ini gimana? Apakah kita harus ekstrim atau kita harus biasa-biasa aja gitu? Beliau bagi. Kalau misalnya sifatul huruf kita bagi, nggak bisa kita harus ekstrim secara mutlak. Nggak bisa juga kita santai gitu, nggak bisa. Kita harus bedakan lagi. Kalau makharijul huruf itu udah nggak ada kalam lagi, nggak ada kalam. Langsung nggak boleh, harus pakai makharijul huruf. Kalau sifatul huruf gimana? Oke, kita bedakan gitu, kita pisahkan. Yang pertama kata beliau, ada sifat. Nah, ini yang terkait dengan pembahasan yang tadi. Sifat yang ketika kita ubah sifatnya atau kita tidak baca sifatnya, itu bisa mengganti huruf itu menjadi huruf yang lain. Nah, contohnya apa? Seperti tadi, zal jadi dha jadi zal. Itu kata beliau, kalau yang model kayak gini, itu harus sifat yang kayak gini harus kita taati, kata beliau. Karena mengubah sifat itu mengubah huruf. Seperti tipis, o harus dibaca tebal. Misalnya at-talaq nggak bisa kita baca at-talaq. Kita kan sering di Indonesia kan bilangnya kan talak kan. Talak berapa? Talak 1, talak 2. Tapi kalau dalam bahasa Arab at-talaq pakai huruf ta yang tebal. Nah, kemudian juga itu tadi contohnya, atau asa mahdzura. Nah, itu harus dibaca, harus bedakan itu. Inna azab rabbika kana mahdzura, atau mastura, surah gitu kan. Hijab mastur. Kalau kitab mastur pakai ta gitu. Itu harus kita bedakan, nggak boleh kita baca sama gitu. Yang tebal harus tebalkan, tipis harus tipiskan. Kenapa? Karena kalau nggak kita taati itu semua, itu bisa mengubah hurufnya. Kemudian ada sifat yang dia itu untuk memperindah aja gitu. Maksudnya kalau nggak kita baca, itu mengurangi kesempurnaan bacaan gitu. Sifatun tazyiniyatun tahsiniyah. Jadi kan pertama makharijul huruf. Ini harus kita baca. Makharijul huruf. Kemudian sifatul huruf kita bedakan. Ada sifat yang kalau kita harus kita taati yang macam gini. Ada yang sifat yang dia itu kalau nggak kita baca, itu hanya mengurangi kesempurnaan tilawah. Jadi bagaimana nih kita beliau? Apakah kita ekstrim juga atau kita biarkan saja? Juga dibedakan sama beliau. Kalau sifat yang sifatnya seperti ini, yang tahsiniyah, yang untuk memperindah, menyempurnakan bacaan, itu kata beliau harus kita bedakan antara antara talaki dan musyafahah sama yang nggak talaki. Bedakan antara orang yang sedang baca ngambil ijazah sama yang baca biasa gitu. Baca wirid tiap hari. Kita punya wirid tiap hari misalnya 1 juz misalnya. Sama orang yang baca sama guru tujuannya untuk ngambil ijazah gitu. Nah, ini kita bedakan. Kalau kita baca talaki untuk ngambil ijazah, supaya nanti kita dapat ijazah, itu harus seperti ini, itu harus kita atur pun sifatnya yang tertinggal.
ijazah itu nggak pandang atau nanti dia udah pakar qiraat gitu. Musyafahah hilang. Gimana sekarang suaranya aman? Suaranya kedengaran nggak sekarang? Kedengaran Ustaz. Cuman Mantap. tadi agak putus-putus gitu. Afwan ya. Kalau seandainya ala sabili talaqqi wal musyafahah, kalau sedang talaki untuk ngambil sanad, itu nggak boleh. Harus semua sifatnya itu harus dibaca. Baik itu sifat yang mengubah huruf tadi kan, atau sifat yang mengurangi kesempurnaan bacaan. Itu semuanya harus kita baca. Kemudian kalau baca biasa, bukan untuk ngambil ijazah, hanya wirid biasa, itu kita harus bedakan juga, kata beliau. Kita bedakan, kalau seandainya orang awam, orang biasa, kata beliau nggak apa-apa. Tapi kalau orang alim, nah, pakar tajwid misalnya, pakar tajwid nggak baca mat wajib dibaca sama dia 2 harokat gitu. Pakar tajwid nih, apakah kita harus keras sama beliau gitu kan? Kata beliau di sini, kalau syakhsin mutqinin alimin bil ahkam, orang yang mutqin paham dengan hukum-hukum tajwid, kata beliau ma'ibun fi haqqihi. Kata beliau nggak pantas gitu. Maksudnya adabnya di mana gitu kata beliau. Masa orang udah tahu hukum-hukumnya, alim lagi, tapi nggak baca dengan tajwid kata beliau. Gimana suara saya kedengaran nggak nih ya? Kedengaran Ustaz? Kelihatannya macam kedengaran ya? Alhamdulillah. Kedengaran. Nah, jadi kata beliau kalau orang alim itu anggap kita kasih contoh orang alim itu Syekh Aiman. Langsung kita kasih contoh. Kalau Syekh Aiman misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Aiman baca kayak gini. Ini Syekh Aiman ya baca kayak gini ya. Ini kan kita kata beliau kan alimin mutqinin, katanya kan mutqin alimin bil ahkam kata beliau kan. Siapa lagi kalau bukan beliau kan? Syekh Aiman baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Syekh Aiman baca kayak gini, tapi bukan lagi talaki ya beliau ya, bukan baca sama guru ya buat ngambil sanad. Baca biasa. Tiba-tiba kita dengar kan Syekh Aiman lagi baca di rumah kan. Mudah-mudahan kita punya rezeki bisa ketemu sama beliau. Amin. Kita dengar tiba-tiba beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Apakah kita harus keras gitu kan? Nah, kan kalau kita dengar masa Syekh Aiman baca kayak gini, nggak pantas Syekh Aiman baca kayak gini. Beliau kan alim gitu kan. Beliau kan ulama besar kan gitu. Nggak pantas gitu. Tapi apakah itu mengubah makna? Itu tidak mengubah makna. Tapi kalau kayak kita, jangan kita lah kan, agak orang di bawah kita lah gitu kan. Kita kan agak misalnya bisa dibilang agak bukan orang biasa lah gitu kan, udah paham dikit-dikit lah kan, orang di bawah kita atau mungkin kita lah, anggaplah kita kan, supaya tawadhu ya kan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim, ya biasa-biasa aja gitu kan, kita siapa kita gitu kan, maksudnya nggak berdosa. Hurufnya juga nggak berubah, ya biasa-biasa aja. Tapi ada tapinya. Jangan gara-gara dengar penjelasan ini kita malah mengabaikan itu kaidah-kaidah tajwid semua. Kita meskipun itu boleh gitu dan nggak apa-apa, tapi kan kita pengen memberikan yang terbaik gitu. Kita pengen membaca yang terbaik. Kita pengen membaca seperti bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan kita belajar tajwid ini, Alaihi Wasallam.
tujuan kita belajar tajwid ini supaya kita bisa belajar membaca dengan sempurna. Karena ada hadis mengatakan al-mahiru bil Quran, apa katanya? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Sebab yang apa namanya? Hadis-hadis yang menjelaskan atau menunjukkan tentang keutamaan orang yang mahir dalam membaca Al-Quran itu banyak sekali. Di antaranya adalah al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu tempatnya itu bukan tempat yang rendah, itu tempat bersama para malaikat yang mulia. Kemudian kalau orang yang membaca apa namanya tertatih-tatih gitu kan, itu gimana? Ya dapat sesuai dengan inilah, sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan amal dia. Kalau makin parah bacanya, makin dikit pahalanya gitu kan. Walladzi yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Kalau orang yang baca tertatih-tatih, terbata-bata itu ya dapat pahala dua lah. Dua aja, yang pertama pahala baca dia, kemudian pahala karena dia udah susah-susah gitu. Mudah-mudahan kita dengan apa namanya ikhtiar kita ini, insya Allah latihan terus, belajar terus, kaidah-kaidahnya itu kita hafal, kita terapkan. Insya Allah semua dari kita ini, semua nggak ada tanpa terkecuali, siapapun itu, meskipun sudah misalnya berumur, sudah memiliki tanggung jawab yang lebih banyak, sudah memiliki anak atau memiliki tugas pekerjaan, siapapun itu, insya Allah kalau istiqomah, intinya itu istiqomah, meskipun sedikit, itu insya Allah kita terakhir akan mencapai tujuan kita, impian kita itu akan terwujud insya Allah. Meskipun nanti ada yang impiannya terwujud dengan cepat, atau ada nanti impiannya terwujud agak lama gitu. Tapi yakinlah kita, kalau kita berusaha, ingat ya, kita kalau seandainya gagal, kita harus lihat lagi usaha kita di mana gitu. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Apakah kita sudah latihan dengan cukup? Apakah kita sudah latihan dengan guru? Apakah kita sudah cari guru? Gitu. Jadi kalau kita sudah lakukan itu semua, kita tetap lihat kekurangan kita di mana gitu. Jangan kita putus asa. Ada orang dia belum belajar, kemudian meskipun dia sudah belajar tapi dia tidak punya guru. Ya gimana mau bisa dapat bacaan yang bagus kalau kita nggak punya guru? Usahanya belum maksimal. Gitu. Usahanya itu belum seperti usaha orang yang bacaannya yang bagus luar biasa, itu belum sampai seperti itu usahanya. Orang yang berusaha itu kemungkinan gagalnya itu bisa dikatakan kecil gitu. Bisa dikatakan 5%. Kemungkinan suksesnya itu 95%. Orang yang berusaha ya. Sebab kita ini kan hidup itu kan katanya kan di alamul asbab. Alamul asbab ini di dunia yang penuh dengan sebab-sebab. Maksudnya sebab-sebab itu apa? Kita kan misalnya mau kaya, sebab kaya itu apa? Sebab kaya itu kerja. Kita mau pinter, ya sebab pinter itu belajar. Kita pengen kuat ya latihan gitu, latihan angkat beban. Kita pengen apa? Pengen mahir di dalam bidang apa? Ya itu kita harus cari sebabnya itu apa gitu kan. Nggak boleh kita tinggalkan sebab itu. Jadi kalau kita semakin kita cari sebab sebanyak-banyaknya, itu kesuksesan itu semakin cepat. Kemungkinan besar kesuksesan itu semakin cepat tercapai gitu. Ini untuk sebagai motivasi buat teman-teman semua, bahwa kita itu sering mengeluh, kita itu sering gagal karena usaha kita itu kurang, sangat kurang.
Oke, kita kembali lagi. Tentang masalah membaca Al-Quran dengan lagu musik. Ya, membaca Al-Quran dengan irama musik. Kata beliau, musik itu, kata beliau, adalah ilmun sautiyun, itu adalah ilmu suara, aiduhu wa dawabituhu. Nah, ilmu ini punya kaidah tersendiri gitu, punya aturan tersendiri. Wa min ahammi abhathihi, pembahasan pokok daripada ilmu musik ini adalah yang pertama, tabaqatus sautil mukhtalifah. Tingkatan suara yang berbeda-beda, kadang tinggi rendah. Ini pembahasan pokok daripada ilmu musik ini. Kemudian azminatut tatwil, kemudian panjang. Nah, jadi kan musik itu kan panjang gitu kan, supaya nggak bisa pendek. Ilmu musik ini. Kemudian wahadzanil mabhasan, kata beliau, yataqata'ani ma'a ilmi tajwid. Nah, dua pembahasan ini, kata beliau, sangat tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid itu punya kaidahnya sendiri gitu. Nggak bisa asal panjang, nggak bisa asal pendek, nggak bisa asal angkat suara gitu. Kalau kita angkat suara nanti bisa menimbulkan huruf yang lain gitu. Ada banyak huruf yang muncul ketika kita tinggikan suara. Dan ini nggak boleh, kata beliau. Kata beliau, amat tabaqatus sautiyah, suara, tinggi rendah suara, kata beliau, maka tidak mengapa Al-Quran itu meninggikan atau berpindah dari tingkat suara ke tingkat yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Kata beliau nggak masalah. Idza kana min harfin ila harf. Syaratnya apa? Syaratnya dari huruf ke huruf. Jadi satu huruf itu nggak boleh, di dalam satu huruf kita nggak boleh tingkatan suaranya itu berbeda. Tinggi rendah itu nggak boleh. Misalnya huruf mat misalnya. Huruf mat itu harus dibaca normal. Wa ma adraka. Wa ma harus dibaca normal. In kuntum harus normal. Jangan dibaca wa ma kayak gitu, makin tinggi gitu. Nah, itu nggak boleh, kata Syekh Aiman. Nggak boleh. Wa ma adraka kayak gitu. Itu kan dari rendah kan ke tinggi. Itu nggak boleh. Kata beliau nggak boleh itu. Karena itu bisa menimbulkan huruf baru gitu. Kalau yang tadi apa? Wama itu bisa menimbulkan menimbulkan huruf hamzah. Hamzahnya gimana? Hamzahnya hamzah musahhalah. Hamzah yang ditashil itu. Wama itu kan hamzah musahhalah itu. Hamzah yang ditashil seperti a'jami, tapi dia bentuknya lain. Kata beliau nggak boleh. Harus dibaca wama adraka ma yaumuddin. Din. Kayak gitu kata beliau. Kata beliau kenapa? Fa'ala al-qari'i ay yaltazima fil wahid minha bi tabaqatin sautiyatin wahidah. Jadi setiap huruf itu kita harus samakan gitu. Intonasi suaranya itu harus diratakan, kata beliau. Li'anna al-ikhlala bidzalika yuqatti'u al-harfa ila hurufin 'adidah. Kalau kita naikkan suara, kata beliau, dan menambah huruf-huruf yang lain, kata beliau. Wa qad nahal a'immatu an dzalik, kata beliau, para a'immah, ulama qiraat itu, kata beliau, ulama tajwid, mereka itu melarang yang model macam gitu, kata beliau. Amma tatwilul mudud wal ghunan, kata beliau, memanjangkan mat dan gunnah, kata beliau. Bagaimana, kata beliau? Apakah kita boleh gitu memanjangkan gunnah lebih daripada kadarnya? Kata beliau, fa'alal qari'i ay yaltazima bil mawazin allati dzakaraha al-a'immatul qurra'u fi dzalik. Setiap pembaca Al-Qur'an, setiap qari Al-Qur'an itu harus mentaati aturan-aturan kadar mat itu, ukuran mat itu harus ditaati yang sudah ditentukan, yang sudah dicantumkan oleh ulama tajwid di dalam kitab-kitab mereka. Misalnya mat wajib muttasil itu harus kita taati, harus 4 atau 5 gitu. Kalau udah 4 aja. Kalau 5 aja gitu. 4 lazim harus dibaca 6 sampai di seluruh Al-Qur'an kita baca 6 harakat. Gitu kata beliau. Wa qad umirna bi qira'atil Qur'anil Karim bi luhunil Arabi wa aswatiha.
kita diperintahkan membaca Al-Quran dengan apa? Dengan lagu Arab, kata beliau. Dengan lagu Arab, wa aswatiha, dan dengan suara Arab. Jangan kita pakai lagu India gitu kan. Lagu India dalam baca Al-Quran nggak boleh. Karena Quran diturunkan ya di Arab, kita harus dibaca dengan lagunya orang Arab. Kemudian jangan kita baca dengan lagu misalnya lagu la haula wala quwata illa billah. Oke, kita lanjut ya. Al-Quran harus dengan irama, kita pakai irama India misalnya, meskipun lagu India itu enak suaranya didengar kan, tapi jangan, harus kita baca dengan lagunya orang Arab. Kemudian terakhir ada tingkatan level bacaan itu. Di sini beliau sebutkan ada tiga bacaan. Yang pertama lambat, kemudian sedang, kemudian cepat. Ya, level ini ketiga tingkatan kecepatan mematuhi secepat apapun harus dengan kaidah tajwid. Yang pertama kata beliau yang paling lambat itu namanya at-tahqiq, kata beliau. Tahqiq itu bacaannya lambat tapi tidak dipanjang-panjangkan. Lambat tapi bacaannya tetap normal gitu. Matnya tetap normal, yang satu harokat tetap satu harokat, yang 4 harokat tetap 4 harokat. Kemudian ada yang sedang, sama juga yang sedang. Kemudian yang cepat. Nah, yang cepat ini kata beliau, secepat apapun jangan sampai nanti hurufnya itu nggak jelas gitu, bercampur hurufnya. Kemudian matnya kurang, jangan sampai gitu kata beliau. Secepat apapun tajwid tetap diutamakan. Itu kata beliau. Nah, ketiga tingkatan ini, yang pertama tahqiq, yang kedua at-tadwir, yang ketiga al-hadr kata beliau. Al-hadr. Tahqiq paling lambat, kemudian tadwir sedang, kemudian al-hadr. Al-hadr itu artinya cepat. Nah, ketiga istilah ini masuk dalam kategori tartil. Jadi kalau menurut beliau di sini, menurut Syekh Aiman, kata tartil itu mencakup semuanya. Tahqiq itu dikatakan tartil, tadwir itu dikatakan tartil, al-hadr itu dikatakan tartil. Jadi setiap tingkatan bacaan ini harus dibaca dengan tartil. Itu kata beliau. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sampai di sini? Alhamdulillah ada, Ustaz. Bakri. Suara jelas, Ustaz ya? Jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ada pertanyaan yang pertama tentang kitab Nasrul Qiraat, Ustaz. Nasrul Qiraat. Apakah ada persyaratan tertentu bagi mereka yang ingin mempelajari kitab ini, begitu, Ustaz? Karena kan ini terkait dengan qiraat, begitu. Itu yang pertama, Ustaz. Silakan, Ustaz. Kalau kitab Nasrul Qiraat itu tingkat yang level paling tinggi itu ya. Iya.
Jadi kita kan kalau menuntut ilmu itu kan harus ini ya, bertahap-tahap ya. Bertahap-tahap, nggak boleh langsung lompat gitu ke tingkat yang paling tinggi. Jadi ya jelas gitu, kalau mau sampai ke tingkat itu, kita harus mulai dari awal, dari Tuhfatul Atfal, dari Jazariyah, kemudian syarahnya Jazariyah juga, kemudian kita masuk ke Syatibiyah, kemudian masuk Durrah, baca kitab-kitab yang lain, kitab Qiraat Sab'ah yang lain, syarah-syarah Syatibiyah. Kemudian ada banyak kitab-kitab yang lain harus kita baca itu supaya apa? Supaya untuk mempersiapkan diri kita untuk terjun ke samudra gitu. Itu nasr itu ibaratnya samudra gitu. Kita nggak bisa langsung terjun tanpa ada persiapan. Ya, persiapannya itu dari awal, karena itu kitab yang paling tinggi gitu. Karena beliau mengumpulkan Qiraah Asyarah itu jalurnya ada banyak sekali, ribuan kata beliau, sampai 1000 jalur gitu. Jadi untuk membaca itu semua kita harus siapkan dengan persiapan yang sangat matang. Apakah di kitab Nasrul Qiraat itu hanya Qiraat Asyra Syuru atau dia juga termasuk yang kubro juga Ustaz? Yang Thaibatun Nasr juga ada kubro. Di situ? Iya, kubro itu, kubro. Kubro itu karena jalurnya sangat banyak gitu. Jadi yang di Syatibiyah Qiraat Sab'ah, kemudian Qiraat 3 yang di Durrah, itu ada semua di dalam An-Nasr itu, ada semua. Iya. Jadi makanya kita harus belajar dulu Qiraat Sab'ah yang biasa kan, yang biasa, Qiraat Asyarah yang biasa. Nah, nanti masuk di di An-Nasr itu yang semua kita pelajari itu udah ada semua. Kemudian lebih lagi di sana ada. Lebih banyak lagi. Gini Ustaz, apakah dalam persyaratan mempelajari kitab Nasrul Qiraat itu kita itu harus sudah selesai setor satu qiraat gitu Ustaz? Apakah ada persyaratan seperti itu gitu Ustaz? Karena misalnya ketika saya mencari permasalahan tajwid tentang aqwal mudud misalnya, atau panjang pendeknya mad, itu kalau hanya satu qiraat, kadang itu satu kitab dicampur penjelasannya begitu. Misalnya Qasrul Jaiz, membaca mad jaiz dua harokat. Ternyata kalau kita nggak membaca qiraat, kita nggak bisa nanti berargumentasi dengan santri kita begitu Ustaz. Itu sama Salma nanya tentang kitab, urutan kitab Ustaz. Buku tentang ulumul Quran apa saja gitu kan tahapannya. Urutan kitabnya. Ini ulumul Quran dari segi gitu. Kalau saya baca dari soalnya, mungkin boleh minta rekomendasi tahap-tahap kitab yang harus dipelajari untuk menunjang ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, Ustaz. Sepertinya pertanyaannya masih luas gitu, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran soalnya banyak gitu. Kita harus lebih spesifik gitu. Apakah dari segi tajwid, pelafalan huruf atau gimana? Saya rasa terserah Ustaz sih. Mungkin dari tajwid kali Ustaz, karena kita di halakat tajwid ya. Oh, ini lagi jawab Ustaz. Kak Salma Ustaz. Oh, boleh keduanya Ustaz. Bisa tajwid, bisa juga ulumul Quran Ustaz. Oke. Kalau dari tajwid ya, dari segi ilmu tajwid. Oh, kalau ini bisa tahu. Tajwid ya. Pertama dulu kita siapkan alat dulu. Kita harus punya alat. Alatnya itu apa? Alatnya kita harus bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab ini bukan kita harus jadi ulama bahasa Arab, bukan, enggak harus seperti itu. Jadi jangan ada di mindset kita bisa bahasa Arab itu harus bisa ngomong lancar bahasa Arab gitu. Bisa paham semua kosakata bahasa Arab. Enggak kayak gitu. Enggak perlu sampai kayak gitu. Kita harus tahu ya bagaimana cara memahami teks bahasa Arab yang sederhana,
Ya, caranya kita belajar nahwu shorof, gitu kan? Kita belajar nahwu shorof, gimana cara menentukan ini mana ini kedudukannya subjek atau sebagai subjek, terus kita pelajari. Itu mudah, mudah insya Allah. Kemudian baru setelah kita punya alat, baru kita pengen tahu apa kitabnya gitu kan? Kitabnya apa? Jadi kita ini ulama qurra ini, ulama tajwid ini seakan-akan sudah memiliki kebiasaan gitu. Mereka itu semuanya gitu. Yang ada sekarang ini, mereka itu seakan-akan punya kebiasaan dan mereka itu semuanya pasti melakukan kebiasaan itu. Seakan-akan sudah menjadi sunnah gitu. Apa? Mereka itu biasanya memulai membaca belajar tajwid itu dengan kitab Tuhfatul Atfal. Kitab Tuhfatul Atfal. Jadi beliau itu rata-rata ya semua syekh kita itu pasti itu hafal Tuhfatul Atfal. Pasti itu hafal Tuhfatul Atfal. Bila istifna itu tanpa terkecuali gitu. Jadi itu kita harus ikut kebiasaan itu karena yang membuat mereka sukses itu ya karena itu gitu. Meskipun matannya cuma 62 bait itu bait syairnya 62 bait, tapi itu sangat berkah sekali. Sangat berkah sekali. Jadi insya Allah setiap yang menghafal itu dapat keberkahannya juga. Kata Imam Jamzuri itu arju bihi ayyan fa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba, kata beliau. Saya berharap mudah-mudahan nazam yang ini bisa memberikan manfaat kepada para pelajar, para santri-santri, kata beliau. Wal ajra wal qabula was thawaba. Dan beliau juga berharap pahala, berharap ganjaran, kemudian berharap qasidah yang beliau buat itu berharap bisa cocok di semua kalangan, kata beliau. Cocok di setiap pemula di dalam ilmu tajwid bisa cocok. Itu namanya matan Tuhfatul Atfal punya Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Perlu baca syarahnya, penjelasannya kita baca. Kalau nggak bisa baca misalnya, ya udah kita belajar dari guru-guru gitu kan. Belajar ini penjelasannya gimana, ini maksud dari bait yang ini gimana maksudnya gitu kan. Harus kita belajar ya bertahap-tahap, insya Allah nanti mudah itu. Tuhfatul Atfal menurut saya itu adalah matan yang paling mudah. Nah, jangan pernah kita pikir itu nanti sulit. Tidak sulit, itu mudah. Tuhfatul Atfal matan yang paling mudah. Ngafalnya juga mudah. Itu kalau yang biasa-biasa aja, nggak terlalu cerdas dan juga nggak terlalu lemah juga, itu bisa hafal seminggu, bisa hafal Tuhfatul Atfal. Kalau yang cerdas itu sehari bisa. Pokoknya gampang. Nah, setelah Tuhfatul Atfal masuk ke naik tingkat, masuk ke matannya Imam Jazari. Matan Jazari yang sering kita dengar itu, nah itu masuk ke pembahasan itu. Nanti insya Allah di sana ada banyak faidah-faidah lagi yang lain. Sebab matan Jazari ini bukan seperti matan Tuhfatul Atfal. Matan Tuhfatul Atfal kan pembahasannya simpel. Ahkamun nun sakinah, kemudian mat. Itu pembahasan inti daripada Tuhfatul Atfal itu cuma nun sakin sama mat. Nah, sisanya seperti mim sakin, seperti mutamasilain itu mirip-mirip sama nun sakin juga. Karena apa? Karena idgham mim sakinah itu, hukum mim sakinah itu mirip seperti nun sakinah. Kemudian lam ta'rif itu, lam al itu, hukmu lami al wa lami hal. Itu kan itu hukumnya juga mirip-mirip seperti hukum nun sakinah. Karena hukumnya ada dua, kalau nggak izhar idgham gitu kan. Izhar idgham sudah kita bahas di nun sakinah. Jadi pembahasan inti daripada Tuhfatul Atfal itu nggak banyak-banyak. Kita nggak diminta tentang misalnya makharijul huruf, sifatul huruf. Itu nggak kayak gitu. Jadi itu hanya ahkamun nun sakinah wa tanwin kemudian mat. Itu saja. Makanya itu gampang. Kemudian kalau di Jazariyah itu naik tinggi. Kita belajar sifatul huruf, belajar makharijul huruf, kemudian juga belajar tentang tafkhim wa tarqiq. Kemudian belajar juga tentang ra. Nah, hukum ra ini kan ra ini agak ribet juga, sedikit membingungkan gitu kalau untuk pemula. Makanya ditaruh di matan Jazariyah karena dia agak pembahasannya lebih luas tentang ra. Kemudian juga tentang lam. Lam kan terkadang ada ditebalkan, ada ditipiskan. Kapan ditebalkan? Seperti lafzul jalalah Allah itu kan dibaca tebal. Abdullah dibaca tebal. Itu dibahas di matan Jazari.
Kemudian di matan Jazari juga ada pembahasan tentang waqaf wal ibtida. Bagaimana cara berhenti, bagaimana cara memulai. Nah, itu ada dibahas di matan Jazari. Kemudian nggak sampai di situ, kita juga nanti disuguhkan sama Imam Jazari tentang pembahasan rasam. Nah, rasam itu apa? Kerangka huruf itu gimana ditulis gitu. Di dalam mushaf Utsmani, bagaimana Rasul Utsmani itu? Kerangka huruf itu bagaimana ditulis di zaman Utsman bin Affan. Itu dibahas di matan Jazari. Kemudian ta juga itu terkait dengan penulisan juga. Ta itu terkadang ditulis ta marbutah yang bulat, kadang ditulis ta seperti sampan gitu. Nah, itu dijelaskan juga oleh Imam Jazari. Kemudian terakhir juga beliau membahas tentang bagaimana cara wakaf. Kita kan kalau wakaf kan kita sukunkan, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kan biasa kan gitu. Nasta'in kita sukunkan. Ternyata di matan Jazari beliau sebutkan ada cara lain kata beliau. Ada cara namanya ismam. Ada cara namanya rom. Nah, ini pembahasan ini akan kita bahas. Misalnya ismam itu gimana? Ismam itu setelah kita sukunkan hurufnya, kita monyongkan bibir. Nasta'in. Nggak ada suaranya nggak ada, cuma kita isyaratkan dengan bibir yang dimonyongkan. Nasta'in. Atau kita ucapkan harokat itu, tapi kita kurangi volumenya. Kemudian kecepatannya kita tambah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Ada harakatnya. Ini tambahan-tambahan yang seperti ini nanti akan kita dapati di matan Jazari. Dan kitab Tajwid Musawwar punya Syekh Aiman, menurut saya itu sudah cukup untuk menjadi pengantar. Sudah cukup untuk menjadi pengantar kepada matan Tuhfatul Atfal, matan Jazari. Jadi semua yang sudah membahas tentang Tajwid Musawwar ini, semua yang sudah membaca ini, memahaminya, insya Allah kalau baca Tuhfatul Atfal, baca matan Jazariyah, insya Allah akan gampang untuk memahami semua itu, insya Allah. Jadi menurut saya 2 matan ini saja. Dan 2 matan ini bisa kita mulai dengan Tajwid Al-Musawwar punya Syekh Aiman Suhaib. Nanti setelah itu nanti insya Allah hafallah Syatibiyah misalnya, hafallah Durrah nanti misalnya. Kemudian baca juga kitab-kitab tajwid yang lain seperti punya Imam Ad-Dani, seperti punya Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi, seperti punya kitabnya Imam Makki, Ibnu Abi Thalib. Ada banyak sekali kitab-kitab itu. Tapi intinya 2 kitab itu, Tuhfah sama Jazari. Jadi jelas ya kalau masalah tentang masalah tajwid itu. Masalah tajwid itu intinya ya di dua kitab itu. Nah, nanti kan 2 kitab itu kan punya syarah juga, punya syarah kitab syarah. Seperti Jazari itu punya syarah juga, matan Tuhfah itu punya syarah juga. Itulah kita baca. Nah, syarah itu juga nanti ada juga tahapannya, nggak bisa kita asal sembarang pilih syarah gitu. Yang dibuat untuk ada syarah dibuat untuk penengah gitu kan, ada yang untuk terakhir gitu. Itu ada tingkatannya. Itu masalah tentang ilmu Al-Qur'an terkait dengan pelafalan hurufnya, terkait dengan tajwidnya. Tapi kalau ulumul Quran yang mencakup segala pembahasan, yang mencakup semua pembahasan, itu kitab yang paling lengkap tentang ulumul Quran. Karena ulumul Quran ini lengkap pembahasannya. Ulumul Quran ini membahas tentang tafsir, membahas tentang misalnya asbabun nuzul, sebab Al-Quran itu diturunkan. Apa sebabnya? Terkadang ada penjelasan, baru turun ayat Al-Quran. Ada yang turun tanpa sebab gitu. Banyak itu Al-Quran itu. Kemudian ulumul Quran juga membahas tentang nasikh wal mansukh. Mansukh ini apa? Itu seperti misalnya ada ayat turun di zaman Nabi misalnya. Kemudian setelah beberapa waktu ada ayat yang turun lagi. Nah, ayat yang kedua turun ini menghapus hukum ayat yang pertama gitu. Jadi ayat yang pertama itu hukumnya sudah tidak berlaku lagi karena ada hukum baru, ayat baru yang datang. Nah, itu namanya pembahasan nasikh wal mansukh. Kemudian ada pembahasan lagi misalnya tentang qiraat juga masuk di dalam pembahasan ulumul Quran.
Pembahasan ar-rasm masuk pembahasan ulumul Quran. Kemudian ada pembahasan tentang adab tilawatul Quran. Kemudian ada pembahasan tentang misalnya Makki wal Madani. Makki itu ayat yang diturunkan di Mekah. Ada yang diturunkan di Madinah gitu kan. Ada yang ayat yang diturunkan sewaktu safar. Nah, ada yang ayat diturunkan sewaktu Nabi bermukim gitu. Ada banyak sekali itu. Nah, jadi ulumul Quran ini, semua pembahasan ini itu ada kitab namanya Al-Itqan punya Imam As-Suyuti. Nah, Imam Suyuti itu punya kitab namanya Al-Itqan. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada juga kitab punya Imam Az-Zarkashi namanya Al-Burhan. Nah, ini kitab-kitabnya terlalu luas. Jadi kalau menurut saya untuk teman-teman ini yang bukan spesialis tafsir kayaknya tidak diperlukan kitab yang lengkap seperti ini gitu. Tapi kalau yang pengen jadi ulama ya perlulah. Nah, gitu ya. Jadi Ustaz Abdul Fattah tadi pertanyaannya apa tadi yang sebelum kita Siap Ustaz. terputus tadi? Terkait dengan itu Ustaz, tadi persyaratan agar kita bisa belajar kitab qiraat Ustaz. Karena alhamdulillah saya kemarin nabung sudah dapat Ustaz yang di aplikasi yang dengan itu Ustaz. Karena ketika saya nyampaikan di kelas, saya memiliki kendala untuk menjawab pertanyaan dari santri-santri yang memang di setting kritis begitu. Wah, di mana ini jawabannya? Cuma saya tidak enak. Akhirnya saya coba nabung dan saya dapatkan kitab itu Ustaz. Saya baru sampai membaca ya sebatas dengan kemampuan saya. Saya langsung melewati pembahasan tentang turuk-turuk itu Ustaz. Wah, ini kayaknya nggak paham ini. Nama-nama ulama-ulama nggak paham. Saya langsung masuk pada mukadimahnya Ustaz. Tentang definisi Al-Quran dan seterusnya. Lah, pertanyaan saya ini Ustaz, terkait kitab itu, apakah mempelajari kitab Samudra ini, saya atau siapapun nanti yang ingin belajar qiraat, itu harus setor dulu satu qiraat full gitu. Dan apakah setorannya harus bil ghaib gitu Ustaz? Karena sekarang di YouTube sudah ada 1-2 tokoh yang memang mulai ramai bahwa beliau ini dikenal di Indonesia sebagai ahli qiraat, dan sekarang di pihak yang lainnya sudah ada yang sudah membuat persatuan pengembangan ilmu qiraat gitu. Termasuk Ustaz Afin sama juga masuk di situ. Kaifa ra'ayukum Ustaz? Jadi kan saya sudah bilang kan kalau kitab An-Nashr itu kitab bukan kitab main-main, itu udah kitab sangat level tinggi. Jadi di kitab An-Nashr itu kita tidak lagi dituntun atau ditatih sama Imam Jazari. Kita itu dianggap sudah mahir sekali gitu. Kita bukan dianggap anak-anak lagi di dalam kitab An-Nashr itu. Jadi beliau bukan jadi kewajiban beliau untuk menjelaskan satu istilah ini maksudnya apa, ini definisinya apa, bukan itu lagi apa itu dia. Maksudnya kalaupun seandainya beliau melakukan itu hanya melakukan supaya lebih jelas aja. Jadi bukan tujuan beliau untuk menatih kita dari awal lagi. Bukan. Itu beliau sudah pastikan kalau yang belajar kitab itu ya bukan talib tadi lagi. Sebab apa? Di sana nanti otomatis ada penjelasan, misalnya pembahasan tentang misalnya raum misalnya. Ada ismam, ada tashil, ada ibdal, ada idkhal. Yeah. Ini ada misalnya nanti pembahasan hamzul mufrad, ada ada naqal nanti, ada as-sakit fil mafsul, ada as-sakit fi as-sakit fi, kemudian ada at-tarqiq. Ini istilah-istilah semua ini kalau kita nggak pelajari di kitab di Syatibiyah misalnya, kalau nggak kita pelajari di kitab-kitab tajwid, kita bengong nanti ini apa gitu. Kita nggak paham. Jadi ini langkah awalnya. Ini langkah awalnya. Ya, langkah selanjutnya ya kita harus baca itu syarah Syatibiyah. Kita harus praktekkan itu yang ada di Syatibiyah itu, harus kita praktekkan semuanya. Nanti bisa kita nyambung.
Bahkan durrah itu kan qiraah yang 3 itu kan. Pertama ada qiraah 3. Itu qiraah 3 itu dalam kitab namanya Ad-Durratul Mudiyah. Bahkan kitab Durrah ini kalau kita nggak baca Syatibiyah, nggak hafal Syatibiyah, jangan harap kita bisa paham. Kitab Durrah ini, qiraah 3 ini, jangan harap misalnya, aku pengen qiraah 3 aja lah, gitu kan. Pengen 3 qiraat aja, nggak mau apa, capek gitu kan. Banyak, ya udah Durrah aja. Hafal Durrah capek-capek kan. Ternyata pas baca syarahnya nggak paham. Nggak paham sama sekali. Karena kitab Durrah ini beli Imam Jazari dari Durrah ini itu merupakan cabang dari qiraah yang ada di Sab'ah. Contoh misalnya ya. Contoh Imam Nafi' yang pertama. Itu kalau di Durrah itu Imam Abu Ja'far. Nah, jadi Imam Abu Ja'far ini sepakat sama Imam Nafi'. Jadi di kaidah-kaidah itu banyak kaidah beliau sepakat sama Imam Nafi'. Terus kalau ada ikhtilaf, maksudnya kalau Imam Abu Ja'far ini sebutin Imam. Jadi kalau selagi tidak disebutkan oleh Imam Jazari, selagi tidak disebutkan di Durrah itu, berarti Imam Abu Ja'far sepakat dengan Imam Nafi'. Jadi jangan kita sangka kalau seandainya Imam Jazari tidak menyebutkan ikhtilaf yang ada di Abu Ja'far itu, jangan kita sangka nanti qiraahnya bacaan Imam Abu Ja'far seperti hafaz, jangan. Enggak sama kata beliau. Dasarnya itu sudah ada di Syatibiyah kata beliau. Gitu. Jadi itu dia harus pokoknya semua itu ada urutannya gitu. Nggak boleh langsung loncat sana, loncat sini kayak kodok ya kan, nggak bisa ya kayak gitu. Iya. Makasih Ustaz. Ada pertanyaan lagi saya Ustaz terkait dengan lahan yang tadi sempat kita bahas gitu Ustaz. Nah, Oke. Ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, cuman saya yang nomor 2 dulu Ustaz ya. Karena memang sekarang saya sudah, ini kan tahun yang kesekian, saya dibekangi dengan anak-anak baru lagi Ustaz, dan ketemu santri yang cadel di situ Ustaz. Oh, lebih dari satu santri Ustaz. Lebih dari satu Ustaz. Ada cadel di sin, ada cadel di lam, ada cadel di ro. Subhanallah. Iya. Akhirnya saat ini memang saya coba untuk saya press dulu mereka. Saya kasih teori makhrajnya dulu. Pelan-pelan begitu. Hanya saja saya berhadapan dengan waktu di mana ini sebentar lagi sudah mau pulang, sedangkan kondisinya mereka masih membaca belum menghafal. Apakah kita maklumi saja permasalahan lahannya ini karena memang toh dia cadel begitu, atau kalau kita masih optimis dia bisa, ya udahlah tahan dulu 1, 2, 3 bulan minimal kejelasan hurufnya itu mulai tampak daripada gitu Ustaz. Kayak ra'yukum Ustaz? Atau kita biarkan kalau yang cadel seperti cadel yang seperti itu agak susah diobati memang seperti itu. Okay. Dan itu bisa dikatakan itu uzur namanya, itu bisa dimaafkan yang semacam itu. Tapi bukan berarti itu tidak bisa diperbaiki ya. Iya. Tetap bisa. Karena banyak juga yang bisa mengatasi, misalnya dia nggak bisa bilang ro. Nah, ada yang bisa mengatasi itu, ada. Ini salah satunya nih ada nih di bawah nih yang gabung sama kita nih, yang gambar apa ini Spider-Man ini profilnya. Ya. Nah, ini termasuk salah satu yang nggak bisa bilang roh, tapi alhamdulillah udah bisa. Oh, triknya gimana Ustaz? Bisa kasih tipsnya gimana dong? Mumpung santrinya masih kelas 7 nih Ustaz. Saya dipegangi tahfidz terus Ustaz. Mau tahfidz tapi nggak dikasih saya. Saya terima aja lah. Saya teman saya dia katanya hampir sekeluarga itu cadel, nggak bisa bilang R. Oh, ternyata abangnya bisa. Terus triknya gimana kok bisa? Abangnya gimana nih, siapa Ustadz Fadli, gimana? Ada tips atau gimana? Bisa di-share gitu. Masya Allah, gimana Ustadz Fadli? Supaya yang lain bisa dapat.
Kalau menurut saya Ustaz, yang seperti itu bisa, cuman nggak sempurna dapatnya, hanya sekedar saja. Apakah itu Hanya permasalahannya memang caranya di itu takdirnya itu cuma sedikit, nggak semaksimal mungkin. ya. Itu perkaranya karena apa ya, Bang? Contohnya kan, Apakah lidahnya itu memang pendek atau karena dari kecil belum terlatih atau bagaimana itu? Karena ada sin, ada kalau cadel situ sin loh di halaqah saya. biasa Ustaz, kalau cadel itu Ustaz, yang 3 huruf itu loh Ustaz, nun, lam, ro, Ya. itu yang dekat-dekat. Yang kali fatal itu yang kena. Terus trik Samen sendiri sejauh ini bagaimana sampai sudah meskipun tidak tamam ya, kayak mana? Omongan apa yang Saya Ustaz, diberikan kepada santri supaya dia mau untuk minimal ada sedikit lah. Oh ini sudah kelihatan tebel nih bang, udah cukup dah, lanjut gitu. Gimana tuh? Apa yang harus saya bilang untuk memotivasi itu? kuncinya itu di latihan ya Ustaz. Karena dia kalau huruf Ah, apa ini kan lebih condong dia kepada lidah. Makanya lidah itu lebih di ke belakang kan lagi. oh, nah. Kayak nyebut ro kan, kayak nyebut ro. Penting ada takrimnya dikit. Oke. Dan itu tamam, mafi muskilah fil qiraah ya. Justru bagi orang yang cadel, huruf ro-nya lebih bagus lagi dari orang yang nggak cadel. Oh, Lebih tebal lagi. lebih anu. Itu kelebihannya Ustaz. Subhanallah. Iya, Ustaz, benar, Ustaz. Karena kalau orang yang normal nyebut ro-nya, kan di sana kan pembahasan ro itu kan ada wa akhfi takriran idza tushaddadu kata Imam Jazari kan. Iya. Disembunyikan letak itu. Takriran idza tushaddadu. Maksud beliau itu ro itu jangan takrirnya itu jangan berlebihan kata beliau. Apalagi kata beliau, apalagi kalau ro itu bertasdid. Kalau ro bertasdid kan ada dua kan. Berarti kalau orang biasa memberikan takdir yang banyak, roh yang satu dibaca Rahman, kan gitu kan? Rahman atau Alhamdulillahi Rabbil, gitu kan? Banyak, kan? Biasanya kalau rohnya dua, itu lebih banyak kita. Nah, makanya kata beliau, akhi takriran idza tushaddadu, takrir itu disembunyikan kata beliau. Nah, kalau bisa bilang R yang bagus ini R gitu kan, kadang dia banyak gitu kan, tapi kalau orang cadel ini ketika dia bisa bilang R dia bakal bisa nyebut yang kayak gitu misalnya kan, yang R yang banyak ini bakal bisa, jadi bacaannya tetap normal. Wah ini motivasi mantap Itu. ini. Insyaallah dah. Saya omongin besok insyaallah. Rata-rata gitu orang yang cadel nyebut ro itu tafhimnya itu lebih paten kali itu. Oh gitu. lagi paten. Ya. Karena saya sudah mengalami dengan keadaan saya yang sekarang ini. Ya salam. Iya Ustaz, sekarang ini saya lagi mereka mayoritas masuk di kaidah 3 di mana dia masuk awal bab sukun tuh. 2 minggu ini. Siap. Alhamdulillah pas itu sudah ada kajian jadi saya lebih mantap dah nanti. Semua. Bisa satu pertanyaan lagi, maaf muskilah Ustaz. An iltizam fit tajwid. Ahlan. Terkait dengan iltizam itu kan kita ada 2 skenario apabila misalnya di dalam kesalahan tersebut itu nanti sifatnya adalah sifat tazhiniyah bukan makhraj. Lah kalau kesalahannya itu pada panjangnya mat dan itu adalah bukan mat selain mat far'i tapi mat asli itu kan juga bisa menghilangkan mana Ustaz ya? Kalau misalnya lahannya itu di lahan mat asli, apakah kesalahan seperti ini fatal? Karena yang kami dapatkan info kalau lagi MTQ kalau kesalahannya di mat asli entah itu kepanjangan atau malah dipendekkan satu harokat itu nilainya sangat rendah malah. Kayak ra'yukum Ustaz? Iya. Ya itu tadi masuk ke pembahasan lahan jali itu maksudnya ya. Okay. Karena ada huruf yang dikurangi. Oh iya dikurangi. Kalau seandainya dia Iya. Misalnya alhamdulillahi rabbil gitu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan hilang kan? Hilang nggak panjang, lillah seharusnya kan? Ya. Nah, itu maksudnya ke lahan itu, lahan jali. Nggak boleh itu. Itu termasuk merubah makna. Oh ya jali Ustaz ya. Nggih, jali. Ke lahan jali. Tapi kalau hanya Tapi kalau seandainya dia Nggih. panjang lebih, kalau dia panjang lebih misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan banyak sering baca kayak gitu kan? Ada. Nah, itu masuknya ke lahan. Ah. Itu mengurangi kesempatan. Nah, karena dia tidak mengubah. Nggih. Oh iya sih ya. Ya Allah alhamdulillah. Makasih Ustaz. Karena kadang kita jadi guru Jadi kadang kita takut Ustaz. Wes, enggak mikir gitu-gituan kadang. jadi selain kita kan punya tolak ukur ya. Alat untuk mengukur gimana sih ini fatal nggak sih gitu kan. Ya salah satu cara mengukurnya itu tadi, apakah dia mengubah makna atau apakah dia mengubah sebab Oh. atau apakah dia mengubah huruf gitu kan. Cara melihat dia mau berubah huruf atau tidaknya, ya kita lihat makhrajnya. Nah, kita lihat kalau cara mengubah, apakah dia mengubah makna atau tidak, kita lihat bentuk katanya, bangunan katanya, apakah bangunan katanya sempurna atau ada yang hilang gitu. Kalau seandainya ada yang hilang, berarti otomatis maknanya berubah. Atau harokatnya berubah, otomatis maknanya berubah. Kita jadikan tolak ukur gitu. Oh, jadi tolak ukurnya di makna itu rusak atau tidak gitu ya? Ya, benar. Nah. Oke. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Ada lagi yang ditanya Ustaz Hafil. Kita di sini ada Ukhti. Ini buat teman-teman kalau seandainya belum belajar yang kayak begini, jangan terlalu dipikirin ya. Kita pembahasan inti kita ya pembahasan tajwid yang biasa. Soalnya kalau sama Ustaz Abdul Fattah kan beliau kan juga perlu juga sharing-sharing gitu kan, makanya ada pembahasan kita agak mendalam. Tapi teman-teman semua jangan diambil pusing gitu. Apa? Mau ketemu ahlinya Ustaz. Ustaz Ridwan gimana Ustaz Ridwan? Ada pembahasan yang kurang paham atau gimana? Ustaz, mau nanya nih Ustaz, mau nanya. Ustaz Hafil, ahlan. Ini termasuk dari pembahasan lahan khofi tadi Ustaz kan. Jadi ketika Ustaz menjelaskan waktu di Zoom tadi, di lahan khofi itu masih ada, di situ ada putus-putus tadi, atau jaringan saya yang lelet atau di Ustaz tadi, nggak tahu saya kan. Jadi ketika itu Ustaz menjelaskan lahan khofi, jadi saya langsung mendengarkan contohnya saja gitu. Jadi penjelasan di lahan khofi itu belum paham gitu maksudnya. Jadi kan lahan jali itu kan Ustaz, dia kan kesalahannya memang jelas kita dengarkan gitu. Lalu apa perbedaan lahan jali dan lahan khofi, yang mana masing-masing di sini kesalahannya juga tepat jelas gitu Ustaz. Seperti yang Ustaz jelaskan, an'amtu seharusnya dibaca an'amta. Ini untuk contoh di lahan jali gitu. Nah setelah itu di lahan khofi, anfusikum. Nah ini kan sama-sama jelas nih Ustaz, kesalahannya jelas kita dengar gitu kan, ketika dia membaca anfusikum dan an'amtu. Nah begitu. Nah lalu apa perbedaan di antara lahan jali dan lahan khofi ini? Syukran Ustaz. Afwan. Ini sudah pernah kita singgung ya Ustaz Abdul Fattah ya. Masih ingat nggak Ustaz? Jadi kan kenapa dibilang khofi? Padahal kan jelas-jelas gitu kan. Faman ya'mal kan jelas-jelas salah gitu kan. Kedengaran enggak diidghamkan gitu kan. Wa fi anfusikum kan jelas gitu kan, enggak diikhfarkan. Kenapa masih dibilang khofi? Kalau misalnya tadi kayak innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, oke lah gitu kan. Kayak enggak ada gitu kesalahannya kan. Tapi kenapa dibilang khofi padahal jelas gitu. Kita perlu lihat lagi definisinya tadi. Apa kata Syekh Aiman di definisinya? Bisa Ustaz Hafiz bacakan definisinya? Al-lahnul jali, coba baca. Ya, coba. Al-lahnul jali apa definisi oleh Syekh Aiman? Huwa khata'un ya'ridu lil lafzi
fayukhillu bil ma'na aw bil i'rab. Itu kan definisinya kan? Iya kan? Lahan jali. Ya. Suaranya. Iya, Ustaz. Iya. Ya kan? Itu definisi itu yang harus ini. Karena tadi saya sudah katakan, kita ini kalau setiap istilah yang ada di dalam kitab tajwid ini, jangan kita lihat dari arti dari segi bahasa. Karena arti dari segi bahasa itu sangat luas. Arti dari segi bahasa itu sangat luas. Jadi kita kalau dalam setiap ilmu itu harus kita lihat dari segi istilahnya itu apa definisinya. Ternyata Syekh Aiman mengatakan lahan jali itu al-lahnul jali huwa khata'un ya'ridu lil lafz. Sebuah kesalahan yang tampak pada lafalan. Fayukhillu bil ma'na atau bil i'rab, kata beliau. Kesalahan yang tampaknya, kesalahan itu pasti tampak, pasti terlihat, pasti terdengar kesalahan itu. Karena kalau nggak terdengar nggak mungkin kita katakan salah, karena nggak terdengar. Setiap kesalahan itu pasti jelas. Tapi apakah kesalahan itu bisa dideteksi oleh orang awam atau tidak? Atau kalaupun seandainya bisa dideteksi, apakah kesalahan itu mengubah makna atau tidak? Jadi untuk melihat lahan khafi sama jali ini, kita lihat jangan dari segi nampaknya saja gitu. Kita lihat juga dari segi apakah semua orang bisa mendeteksi gitu. Atau apakah semua kesalahan itu merubah makna. Kita lihat definisi al-lahnul khafi. Lahan khafi itu apa definisinya? Huwa khata'un, kata beliau. Ya'ridu lil lafzi fayukhillu bikamali sifatihi. Nah, ini penting nih. Jadi kesalahan khafi itu bukan berarti tersembunyi, nggak terlihat gitu. Terlihat jelas. Lahan khafi itu terlihat jelas. Contohnya tadi apa? Wa fi anfusikum. Jelas, iya jelas. Nah, tapi apakah dia merubah makna? Tidak merubah makna. Jadi apa namanya? Sebagai patokannya, jali atau enggak jalinya itu di makna atau di i'rab atau di apa namanya? Perubahan pelafalan huruf atau hurufnya berubah. Nah, dari sana kita mendeteksi apakah ini lahan khafi atau lahan jali. Jadi jangan terkecoh dengan khafi. Khafi tersembunyi. Lah ini kok tampak gitu kan. An'amta alaihim atau anfusikum. Anfusikulah. Kok jelas nih. Tapi kok dibilang tersembunyi? Enggak kayak gitu. Enggak, bukan kayak gitu cara mainnya gitu ya. Paham ya? Oke, syukran Ustaz. Afwan. Karena di apa namanya yang yang jilid pertama kemarin itu kita bahas tajwid musawwar, banyak yang terkecoh juga. Lahan khafi tersembunyi katanya kan, nggak tampak ya, jangan dibilang tersembunyi. Kalau tersembunyi gimana bisa kita tahu kalau itu lahan. Jadi lahan itu apapun dia tetap jelas, tapi hanya saja siapa yang bisa mendeteksi kesalahan itu. Kalau orang awam biasanya itu tidak bisa mendeteksi itu. Kebanyakan lahan khafi itu, kebanyakan dari mereka tidak bisa mendeteksi itu. Kenapa dikatakan khafi? Ya karena itu tadi. Maksudnya kebanyakan orang awam itu kesalahan seperti itu tersembunyi bagi mereka. Gitu. Enggak semuanya gitu, enggak semua kesalahan itu tersembunyi, enggak. Kayak aman ya. Alhamdulillah. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita ini siapa ada dari Ustazah Salma. Kata beliau mau bertanya kalau beliau mengajar Iqra untuk anak SD. Kemudian beliau berharap gimana supaya bisa melafalkan setiap huruf dengan makhraj yang benar. Nah, tapi masalahnya bagaimana cara menjelaskan letak-letak hurufnya gitu ya. Biasanya kalau anak-anak itu anak-anak itu lebih suka itu langsung dipraktekin gitu, langsung ditunjukin gitu. Kita jangan kasih teori. Kalau untuk anak-anak itu kalau teori itu kurang kurang berguna buat anak-anak itu. Teori itu kurang berguna bagi mereka.
langsung kita tunjukkan dari mana tempat keluarnya. Misalnya zal, langsung kita tunjukkan bagaimana makhrajnya. Itu saja. Anak-anak itu lebih mudah bagi mereka untuk niru gitu. Jangan kita jelasin tempatnya di mana, sifatnya kayak gini, sifatnya ini. Kemudian makhrajnya lisan agak miring ke sini, ini nanti agak naik ke atas gitu. Nah, anak-anak itu nggak suka yang kayak gitu. Langsung disuruh mereka niruin gimana cara kita ngucapinnya. Tapi kadang ada juga anak-anak yang beda gitu, nggak lihat anak-anaknya juga. Nggak semuanya bisa kita pukul rata gitu. Ada yang nanti dia susah paham gitu karena dia nggak tahu gimana cara ngucapinnya kan. Jadi kita harus bisa membaca situasi juga. Gitu deh, wallahu a'lam. Jadi gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita tutup saja ya, karena terlalu lama. Kita langsung tutup. Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran Ustaz. Syukran katsiran. Dan kita ketemu lagi di Syukran jazilan ya Ustaz. Barakah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.